آله وصحبه أجمعين أما بعد الفاتحة. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, semoga tidak jelek ya, tidak bosan. Mari kita lanjutkan apa itu? Bukan tausiah, pelajaran kita. Sambil menunggu datangnya waktu sholat isya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sudah sering diungkapkan dalil yang menunjukkan wajibnya berpuasa. Wajibnya berpuasa. Yaitu pada dalam surat Al-Baqarah di juz 2 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan gitu kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira sudah sering disebut ya dalam pengajian-pengajian oleh Ustaz Mudawi, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang dahulu, arti orang-orang sebelum kamu, umat Muhammad, agar supaya apa? Agar supaya apa kalian saya wajibkan berpuasa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu orang yang tidak beriman tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Oleh karena itu orang kafir tidak ditanya di hadapan Allah, kenapa kamu tidak puasa? Ya karena kamu tidak beriman. Karena perintah itu ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Tapi besok ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak beriman? Bukan kamu, kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kita diwajibkan puasa oleh Allah? Salah satu hikmah, tujuan, bukan salah satu hikmah dan tujuan dari puasa ini dirangkum oleh Allah dalam kata-kata la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Sekarang kalau ditanya, siapakah orang yang bertakwa itu? Kita itu sudah bertakwa atau belum, kan gitu? Standarnya apa? Agar supaya kita itu kalau sudah tanggal 30 Ramadan sudah hari raya, kita sudah dapat takwa belum, kan gitu? Cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya? Iya kan? Jangan-jangan kita udah puasa ternyata kita belum, kan gitu? Berarti kan tidak berhasil puasa kita. La'allakum, agar supaya kamu bertakwa. Pengertian takwa ini dijawab oleh Al-Quran sendiri di dalam surat Al-Baqarah, yaitu alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini adalah kitab Al-Quran ini tidak diragukan lagi kebenarannya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dijawab oleh ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu apa maksudnya? Susah dilihat. Hah? Susah dilihat. Apa Bu? Susah dilihat. Yang gaib? Allah, malaikat, hari akhir, siksa kubur, surga, neraka, padang mahsyar, dan lain sebagainya. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan menjalankan sholat. Coba kita teliti.
Wahai, di situ kan ayat yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, puasalah agar kamu bertakwa, kan begitu. Takwa adalah orang yang percaya kepada Allah, hari gaib. Udah nemu masalahnya yang ingin saya katakan. Berarti kan al-muttaqun alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman. Kan begitu kan? Beriman kepada yang gaib. Coba kalau dua ayat ini kita gabung, wahai orang-orang yang beriman, puasalah kamu agar supaya kamu beriman, kan begitu. Paham letak masalahnya? Bisa dipahami? Yang namanya tujuan itu kan seharusnya belum tercapai. Iya kan? Misalkan begini, wahai Pak, kamu jalanlah ke Den Haag. Sementara dia sudah di Den Haag. Kan lucu. Iya kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu agar supaya berpuasalah kamu agar supaya kamu bertakwa. Takwa itu apa? Iman. Yu'minuna bil ghaibi. Kan sama dengan wahai orang yang bertakwa, takwalah kamu agar kamu bertakwa. Begitu. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu agar kamu beriman, kan begitu. Wong takwa itu artinya alladzina yu'minuna bil ghaibi, kan? Bisa dipahami masalahnya. Yang namanya tujuan itu kan seharusnya belum tercapai. Ya kan? Kalau sekarang di sini itu kita sudah di Amsterdam, di Masjid Al-Ikhlas. Pak, kamu pergilah ke Masjid Al-Ikhlas di Amsterdam. Padahal dia udah di Amsterdam. Kan nggak mungkin. Iya kan? Coba. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, berarti kan dia udah beriman kan? Wahai orang beriman. Puasalah kamu agar supaya tujuannya puasa apa? Beriman. Dia udah beriman. Suruh berpuasa agar beriman lagi. Nah. Paham? Bisa dipahami maksud apa? Masalahnya udah bisa dipahami. Bisa dipahami dulu, Pak? Iya, bisa dipahami. Jadi yang dimaksud dari la'allakum tattaqun di sini bukan beriman dalam berarti percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada itu, bukan. La'allakum tattaqun agar supaya kualitas takwa kamu itu meningkat. Agar supaya kualitas takwa kamu itu meningkat. Karena apa? Karena dengan takwa itulah, dengan takwa yang tinggi itu iman akan naik. Bedakan antara iman, kepercayaan dengan hafalan. Coba kalau kita bayangkan, yang sering kita katakan, dan sering kalau seandainya dikatakan itu baru umuran begini terus saya muncul ada ular, kira-kira gimana? Atau gini, kita kayak gini, kebakaran, kira-kira gimana? Atau apa namanya, sirine itu mesti lari semua. Iya kan? Lari. Kenapa? Karena percaya bahwa itu ada api, kalau api itu membakar gedung ini dan pasti sakit. Begitu kebakaran, wah lari. Ya kan gitu. Iya kan? Lari. Kebakaran langsung lari. Ya itu namanya iman, karena percaya. Percaya tertanam di dalam hati. Nah gimana kalau seandainya kita dihadapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, terus kita disebut Allah, kira-kira hati kita gimana? Apinya Allah. Kalau kita melihat api, di situ kebakaran, takut lari. Lari. Kalau anak kita itu anak kecil, anak kita yang kecil, itu main korek api di kompor, mainan kompor, kira-kira apa yang kita lakukan? Lari.
Kita lagi nyuci atau lagi jemur, dibuang itu jemurannya, lari. Iya kan? Karena apa lari? Karena ibu ini atau bapak ini yakin kalau api ini bisa membakar anaknya. Karena dia main api. Itu karena kepercayaannya yang begitu tinggi sehingga, wah anakku kan gitu. Nah bagaimana kalau kita percaya bahwa nerakanya Allah itu panasnya lebih dahsyat dari api neraka, dari api di dunia. Anak kita tidak mau sholat, kira-kira, gitu gak? Lihat api neraka atau enggak? Kalau kita lihat, baik ada ular, langsung begini, iya kan? Ular. Karena dalam hati kita yakin bahwa ular itu gigit. Anak kita tidak sholat, anak kita nggak sholat, begini nggak? Kira-kira di depan kita melihat itu ada neraka, tidak cuma ular, naga. Kira-kira begini nggak? Nah, ini menunjukkan kepercayaan kita kepada ular itu lebih dalam dari kepercayaan kita terhadap neraka. Di sini kalau kita percaya itu bukan hafalan, tapi mawaqara fil qalbi, yang tertanam di dalam hati. Jadi ketika kita lihat maksiat, kita sebut Allah, kita ingat. Seperti kalau kita jalan, lihat ular, begitu. Kenapa? Begitu takutnya. Karena yakin bahwa ini ular, kalau saya injak, gigit, begini. Kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, anak kita nggak mau sholat, nggak mau puasa, atau minum minuman yang dilarang oleh Allah, takut nggak di depan kita? Nah, di antaranya hikmah puasa itu meningkatkan rasa takwa kita ini, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Jadi iman itu bukan hafalan, iman itu bukan ilmu, tapi iman itu adalah mawaqara fil qalbi. Kan aneh kalau kita melihat anak kita main api, anak kecil kita main api, kita begitu paniknya. Nanti gimana? Kira-kira ada nggak orang tua yang segitu paniknya melihat anaknya tidak sholat? Nah, disinilah fungsi daripada takwa, menanamkan itu. Oleh karena itu, orang yang bertakwa itu ketika disebut Allah, itu apa? Wajilat qulubuhum, hatinya ndredeg. Melihat ketika apa? Melihat yang maksiat, kalau kita nggak melihat api, sebagaimana kalau kita ndredegnya itu minimal itu ketika kita jalan lihat la'allakum tattaqun, itu fungsinya takwa. Jadi ketika nanti habis puasa Ramadan, sholat Anda tidak sholat, rasanya podo wae. Masih podo wae itu sami mawon, sama saja. Sama saja. Itu menunjukkan imannya tidak tambah, takwanya tidak tambah, lebih kurang. Kalau anak kita itu main di situ, kita khawatir, jangan main gitu, turun gitu. Ibunya lagi hiburan pun ditinggal sampai kosong, nggak diperhatikan, nggak ingat. Kenapa? Karena khawatir kalau nanti main di situ jatuh kakinya patah. Saya tidak yakin kalau ibunya itu akan lari kalau dia yakin kalau jatuh tidak patah. Main di kasur misalkan, kalau jatuh misalnya ada kasur, nggak panik. Ya mungkin jatuh, iya jatuh, tapi nggak panik karena yakin kalau jatuh kakinya nggak patah. Nah sekarang kalau di akhirat anaknya tidak tahu acara pangeran, gimana? Tidak cuma patah, tapi dipatah-patah sama malaikat. Ya, tidak patah, tapi dipatah-patah sama malaikat. Nah, kira-kira lebih mestinya ini kan lebih takut, lebih ndredeg, lebih gemeter kalau melihat anak
kita, saudara kita, atau diri kita melanggar perintah Allah. Kan yang dilihat surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Itulah yu'minuna bil ghaibi. Ya tinggal dilihat. Ya nanti kita bisa diukur. Orang kan takutnya beda-beda. Kalau sekarang ini tidak melaksanakan sholat sekali, rasanya biasa-biasa. Nanti kalau habis Ramadan ada rasa penyesalan, dah lumayan naik. Ya orang berbeda-beda. Oleh karena itu tingkat kualitas iman manusia berbeda. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang iman kepada gaib. Dan ini juga iman kepada gaib ini juga yang akan menuntun hati manusia, menuntun hati kita. Sebagaimana yang tadi yang ditanyakan oleh Ibu, bagaimana kita sholat tapi masih menjalankan perintah ini? Bagaimana kita sholat tapi masih melanggar perintah Allah? Sholat sama bagaimana kita sholat masih melanggar perintah Allah masih mending ya. Kalau sholat dan tidak sholat rasanya sudah sama saja. Wah ini udah bahaya nih, udah bahaya. Kalau ini sudah gimbli ini setah. Ya. Makanya wajar ketika Umar bin Khattab pada habis asar itu jalan-jalan melihat kebunnya, pulang dari kebun melihat jamaah zuhur dan jamaah asar sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang sangat besar. Kalau begitu percayanya sholat jamaah itu paling lebih besar. Kan gitu. Akhirnya apa namanya? Kebunnya itu disedekahkan lillah. Karena apa? Gara-gara kebun ini loh, saya jadi meninggalkan sholat jamaah, lupa sama Allah. Itu imannya udah masya Allah. Meninggalkan sholat jamaah yang bukan bagi kita sunnah itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ala sunnah, bukan ala sunnah, itu perintahnya Allah. Jangan ala sunnah. Justru perkara yang sunnah, perkara itulah yang akan bisa meningkatkan kualitas takwa. Jadi perlu dibedakan antara hafalan dan iman. Kalau anak kecil siapa? Allah kepada Allah ya, anak kecil belajar. Tapi minimal kita sudah dengan beriringnya waktu kan harus meningkat. Masa iman kita masih seperti imannya anak kecil? Rukun iman, satu, percaya kepada Allah, dua, percaya kayak gitu. Tapi hatinya lupa. Apa artinya percaya kepada Allah? Apa artinya percaya kepada hari akhir? Kalau sudah beriring waktu nggak ada naik, ya kelasnya masih kelas anak TK, anak kecil, masih hafalan. Oleh karena itu diperintahkan untuk berpuasa agar supaya la'allakum tattaqun. Agar supaya orang puasa itu selalu mengingatkan, oh saya lagi puasa ibadah, saya lagi puasa ibadah, kan begitu. Lihat apa yang diharamkan oleh Allah, suruh menghindari karena puasa. Ketika ada orang itu ngajak debat, ngajak berantem, dawuh kanjeng Nabi apa? Suruh percaya, maaf saya lagi puasa. Kan begitu kan? Maaf saya lagi puasa. Ingat sama Allah. Dan itulah yang akan bisa meningkatkan kualitas takwa kita. Nah caranya gimana agar supaya itu? Ya dengan meningkatkan kualitas puasa kita. Jadi puasa tidak sekedar menahan makan dan minum, tapi benar-benar diresapi bagaimana ketika kita berniat, apa artinya namanya menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada 15 menit, 4 menit, barangkali ada pertanyaan, monggo. Terima kasih, saya ucapkan kepada Ustaz. Oh ya, tadi ada yang tanya, bagaimana hukumnya kalau punya orang tua itu orang tua atau mertua yang kafir, artinya bukan Islam, kalau meninggal bagaimana, bolehkah kita menengoknya? Itu menengoknya. Hukumnya boleh. Jadi sekedar apa namanya hubungan sosial, muamalah saja hukumnya boleh. Bahkan sama tetangga kalau perlu disyarat.
Bukan jangan itu. Suatu saat Rasulullah itu lagi duduk-duduk sama para sahabat. Kemudian Rasulullah berdiri karena ada mayat lewat. Mayat lewat. Rasulullah berkata, Rasul itu kan orang Yahudi. Rasul jawab, mereka kan juga hambanya Allah, menghormati hambanya, kan walaqad karramna bani Adam. Sekedar menghormati saja, hubungan sosial tidak apa-apa. Itu ya. Silakan. Ada pertanyaan tadi itu silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Allah yang mana telah menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Karena sehubungan dengan waktu yang kurang lebih 5 menit, akan saya berikan kesempatan buat para jamaah yang akan menanyakan sesuatu. Kami persilakan. Ya, silakan. Silakan. Kalau bisa saya jawab, insya Allah langsung saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, kalau kebetulan saya nggak bisa, nanti ditanyakan ulang sama Pak Ustadz Dami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh curhat dong Ustaz ya? Boleh curhat dong? Boleh. Boleh dong. Curhatnya lain Pak ya. Tadi Bapak mengatakan masalah gerasak gerusuk Pak ya. Yang tadi yang pertama itu ya, gerasak gerusuk itu bahasa Jawa kan ya kalau nggak salah. Ya. Tadi itu Bapak bilang orang yang nggak bisa tenang kerjanya gerasak gerusuk. Gerasak gerusuk ya. Ya. Nah saya ini menanyakan, apakah ini memang penyakit tua? Karena saya merasa sudah tua sekarang, jadi saya sendiri sering gerasak gerusuk. Bagaimana untuk mengatasinya dan apa obatnya? Terima kasih atas jawaban. Terima kasih. Obatnya sangat mudah Bu. Banyak-banyak zikir sama Allah. Banyak-banyak zikir sama Allah. Banyak-banyak zikir sama Allah. Banyak-banyak Al-Quran. Jangan biarkan waktu itu berjalan tanpa sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bisa menghindarkan kita dari penyakit pikun, lupa, kan? Kalau orang itu cepat pikun itu biasanya jarang baca Al-Quran. Jarang baca Al-Quran. Jarang baca Al-Quran, banyak zikir, insya Allah pikiran akan banyak zikir itu bukan berarti cuma baca Allah, ya itu termasuk zikir, perlu dibaca. Tapi yang paling penting di dalam itu adalah itu merasakan bahwa diri kita seorang hamba, banyak kekurangan, masih perlu menambahkan diri. Itu hakikat zikir itu. Walaupun kita baca Allah itu juga zikir untuk membimbing hati kita, untuk membimbing hati kita. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menginginkan Aisyah suada, kehidupan yang bahagia. Siapa yang menginginkan kehidupan yang bahagia? Aisyah suada. Wa mautas syuhada. Dan orang siapa yang menginginkan matinya itu sebagaimana matinya orang yang mati syahid. Padahal orang yang mati syahid itu laisal jaza ilal jannah. Balasannya di surga. Suka nggak Bu, Pak? Apa kata Rasulullah? Fadawat qira'atal Qur'an. Langgengkan membaca Al-Quran. Mau nggak Bu? Mau. Kalau suka harus mau. Fadawat langgengkan baca Al-Quran. Tidak harus banyak. Tidak harus banyak. Yang penting langgeng. Tiap hari, sehari 1 ayat, 10 ayat. Setiap hari 10 ayat itu nggak sampai 5 menit. Kalau 10 ayat masih tidak sempat, 4 ayat. Kalau masih nggak sempat lagi, 3 ayat. Masih tawar. Udah 1 ayat per hari minimal. Rutin. Minimal, tapi rutin. 1 ayat nggak sempet.
nggak sempat 24 jam itu terus. Jadi kok ngaku hambanya Allah itu terus apa ngendi? Kalau satu ayat Apa enggak nih Excel 24 jam untuk satu ayat untuk Allah. Satu ayat lanjutkan. Itu lebih baik tapi langsung daripada setengah juz sekarang baca nanti terus tahun depan atau 1 minggu. Karena apa? Karena hati ini kalau hati tidak dilanggengkan itu akan berkarat kayak peso. Kalau nggak dipakai, kalau dipakai terus artinya hilang. Tapi kalau ditinggalkan berkarat. Nanti kalau sudah berkarat ngilangin karatannya itu susah. Karena apa? Sekarang ini rajin baca ya, baca sehari 1 juz. Berhenti 1 bulan, mau mulai lagi itu berat banget. Karena apa? Hatinya harus berkarat. Tapi kalau kita renggang 1 ayat, mulainya enak 1 ayat. Kalau kita kebetulan sehari tidak baca, rasanya itu enak-enak dulu. Tapi coba, ini terus tinggalkan 1 bulan, mulai 1 ayat lagi loh susah. Berat banget. Kayaknya itu hidup diburu, wah tuh harus bangun duluan. Oh, udah habis sholat subuh misalkan. Wah sudah harus mandi, harus berangkat kerja, harus kayak diburu. Kalau 1 ayat tidak sempat, ya wallahu alam saya. Wallahu alam. Waktunya. Jadi gitu Bu ya. Terima kasih. Karena waktunya sudah habis, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas silaturahminya, atas undangannya, atas jamuannya. Semoga ini menjadi awal persahabatan dan silaturahmi yang baik. Dan semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.